Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Ramadan Sananta yang telah tiba di China dan bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang akan bertanding di babak 16 besar Asian Games lawan Uzbekistan pada hari Kamis nanti. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia gagal mencetak gol di fase grup. Ketika kalah lawan Chinese Taipei dengan skor 1-0 dan kemudian di pertandingan terakhir juga kalah dari Korea Utara dengan skor 1-0. Tentu kita akan mengira bahwa Indonesia tidak bisa mencetak gol karena mereka tidak punya striker yang diandalkan atau striker yang sudah punya pengalaman. Seperti Ramadan Sananta. Karena kan dalam 2 pertandingan awal di fase grup yang dimainkan adalah Titan Agung dari awal tapi dia tidak bisa perform. Di pertandingan terakhir lawan Korea Utara, Titan Agung masuk sebagai pemain pengganti sama juga tidak bisa perform. Tapi sebetulnya bagi seorang striker untuk mencetak gol, dia juga membutuhkan yang namanya suplai bola. Jadi Ramadan Sananta walaupun nanti akan turun di pertandingan lawan Uzbekistan bukan berarti dia akan dengan mudah bisa mencetak gol. Karena Ramadan Sananta ini adalah striker yang tipenya finisher. Jadi striker yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Tentu itu adalah salah satu kelemahan dari timnas Indonesia kan. Artinya tentu dengan kehadiran Ramadan Sananta, ya kita seharusnya optimis ya. Timnas Indonesia itu bisa mencetak gol. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa suplai bolanya bisa bagus atau tidak ke Ramadan Sananta. Karena yang menjadi masalah di 2 pertandingan terakhir adalah suplai bola kepada pemain yang sudah mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Jadi artinya yang paling penting nanti adalah mesin di tengah dari timnas Indonesia itu harus aktif dan tetap panas serta tentunya kreatif untuk bisa memberikan suplai bola kepada Ramadan Sananta. Dan memang Ramadan Sananta punya pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi. Karena sebelumnya Ramadan Sananta bermain di SEA Games di mana dia juga mencetak beberapa gol, bermain di Piala AFF U23 di mana dia juga berhasil mencetak beberapa gol dan juga bermain di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 di mana dia juga berhasil mencetak gol. Tapi dia bisa mencetak gol karena dia mendapatkan suplai bola yang bagus. Walaupun dia juga banyak miss chances. Nah, artinya juga nanti Ramadan Sananta ketika mendapatkan peluang lawan Uzbekistan, kalau perlu teman-teman, dari peluang pertama sudah harus bisa mencetak gol. Dan itu bukan hal yang mustahil. Jika, saya ulangi lagi, jika Ramadan Sananta bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi yang saya perhatikan teman-teman bahwa dalam 2 atau ya di 3 pertandingan terakhir lah ya, di fase grup kan itu semua pertandingan timnas Indonesia, kreativitas dari lini tengah itu minim. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Korea Utara saya tidak melihat ada kreativitas sama sekali dari lini tengah. Maka itu sebelumnya ketika saya membaca berita bahwa Ramadan Sananta dan Beckham Putra yang akan berangkat ke China, saya lebih lega dengan membaca berita tersebut. Kenapa? Karena yang seperti saya katakan ketika saya memberikan review dari pertandingan-pertandingan timnas Indonesia bahwa suplai bola dari tengah ini minim. Jadi jika ada Beckham Putra, tentu itu akan menambah kekuatan bagi timnas Indonesia dalam hal membangun kreasi serangan, dan kalau ada Ramadan Sananta yang diharapkan dia bisa menyelesaikan peluang-peluang yang dia dapat ketika dia mendapatkan suplai bola tersebut. Tapi sekarang ketika Beckham Putra tidak bisa berangkat karena memang belum fit, hanya Ramadan Sananta yang berangkat, artinya Coach Indra Safri harus bisa memutar otak, meracik strategi yang pas agar lini tengah dari Indonesia itu hidup. Jangan sampai seperti di 2 pertandingan terakhir di fase grup, bahkan di pertandingan awal juga lawan Kyrgyzstan, sebetulnya suplai bola dari tengah itu minim. Gak ada pemain yang kreatif yang bisa melakukan pergerakan penetrasi. Bukan berarti pemain tersebut harus mengandalkan skill individu, enggak. Pergerakan penetrasi itu juga bisa dilakukan dengan memainkan kombinasi passing. Artinya harus ada pemain yang punya skill yang bagus untuk bisa melakukan terobosan ke pertahanan tim lawan. Dengan tentunya mengandalkan kombinasi passing. Jadi ya seperti yang saya jelaskan, mainnya tektok bukan tiki-taka. Jadi 1-2 kali sentuhan passing kan, itulah yang bisa menyulitkan para pemain dari tim lawan di ruang pertahanan mereka.
Apalagi sekarang lawannya kan adalah Uzbekistan, yang memang 11-12 lah ya permainannya seperti Kyrgyzstan. Tapi Uzbekistan jauh lebih bagus karena para pemain mereka secara teknis permainan jauh lebih baik. Dan Uzbekistan itu selalu menyulitkan timnas Indonesia di level apapun, mau di level senior, mau di level U23, mau di level U20, mau di level U17, ya mereka selalu menyulitkan timnas Indonesia. Dan rekor timnas kita lawan Uzbekistan itu tidak bagus, teman-teman. Jadi ya lawan Uzbekistan ini kalau memang pertahanan kita bisa solid ya seperti di first match lawan Kyrgyzstan, nah itu tentu memberikan pengamanan bagi penjaga gawang Hernando Ari. Tapi di tengah ini harus hidup permainan. Nah masalahnya kita tidak punya pemain yang kreatif. Memang ada Abimanyu, tapi Abimanyu kan bukan tipe pemain yang bisa melakukan terobosan. Ya seandainya ada Marcelino mungkin lebih bagus lagi, tapi kan Marcelino nggak mungkin dilepas lah ya oleh klubnya ya. Jadi ini sangat disayangkan bahwa Beckham Putra belum fit. Padahal saya harapkan jika dia gabung juga, nah itu yang sebetulnya akan bisa membenahi kreativitas dari Indonesia. Dan juga pada saat Ramadhan Sananta juga ikut gabung, nah tentu yang diharapkan suplai bolanya bisa bagus ke Ramadhan Sananta. Dan memang Ramadhan Sananta ini adalah striker yang ketika mendapatkan suplai bola, ya conversion rate-nya ini bagus. Tapi kadang-kadang dia juga sering kesulitan melakukan finishing. Jadi ini pemain-pemain lain dari second line harus bisa membantu dia dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi Ramadhan Sananta juga jangan cuma menunggu bola di depan. Kalau bisa dia juga ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Kalau bisa dia juga coba untuk membuka ruang bagi pemain-pemain lain yang akan datang dari lini kedua atau yang akan coba melakukan pergerakan tanpa bola dari lini kedua. Kan kita ada pemain seperti Tovani, ada juga Rahmat Irianto. Ya Rahmat Irianto juga nggak ada masalah kalau ikut maju. Ya kalau bisa juga para pemain Indonesia nanti upayakan bisa syuting dari luar kotak penalti, tapi harus juga menjaga akurasi, jangan nanti tendangannya melayang ke angkasa ya. Jadi akurasi itu juga penting. Kalau di lini pertahanan sebetulnya pertahanan kita gak buruk juga, walaupun lawan Korut ya memang sulit juga ya untuk menahan pergerakan para pemain Korut. Tapi kan Uzbekistan mainnya beda nih, Uzbekistan mainnya dengan sabar para pemain mereka. Jadi ya para pemain Indonesia juga jangan sampai terpancing nanti melihat para pemain Uzbekistan itu gak main dengan tempo tinggi, tahu-tahu terpancing, bermain terbuka, ya nanti bisa kecolongan tuh. Karena counter dari para pemain Uzbek ini cepat sekali. Maka itu di 2 pertandingan di fase grup itu kan, mereka meraih kemenangan ya. Memang sih cuma Uzbekistan dan Hong Kong. Tapi ya mereka meyakinkan banget gitu cara permainannya. Sabar banget para pemain mereka. Dan yang mereka lakukan itu mengalirkan bola. Para pemain mereka tuh ya memang mengandalkan kecepatan. Tapi ya mereka tidak saja berlari gitu. Tapi mereka bergerak untuk mencari ruang. Sehingga memang kalau kita melihat permainan dari Uzbekistan terlihat sih tertata rapi, flow of the game-nya itu bukan saja mengandalkan serangan dari sektor sayap, tapi fullback juga ikut maju, bisa memberikan crossing-crossing yang akurat, ada umpan terobosan juga yang mereka main. Nah itu juga yang saya harapkan dilakukan oleh para pemain Indonesia. Jadi ya penguasaan bola itu tidak salah. Kalau sebuah tim itu bermain mengandalkan ball possession itu tidak salah. Banyak tim-tim besar itu ya seperti Jepang, seperti Korea, di Asia ya, seperti Arab Saudi, bahkan Iran, mereka juga mengandalkan yang namanya ball possession, tapi possession mereka itu progresif. Jadi bukan bermain di area sendiri, tapi bola itu dikuasain untuk menekan para pemain tim lawan, untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan mereka, untuk membuat mereka sibuk di pertahanan, bukan hanya mengotak-ngatik bola di ruang sendiri, kemudian nggak ada kepercayaan diri untuk melakukan progressive passing, nggak ada kepercayaan diri untuk sedikit mengandalkan skill individu kemudian memberikan umpan terobosan. Nah kalau begitu tentu akan sulit bagi timnas Indonesia untuk menciptakan peluang lawan Uzbekistan. Jadi para pemainnya harus punya inisiatif untuk mengandalkan skill individu mereka, bukan bergerak melewati 3-4 pemain, enggak. Jadi pancing para pemain tim lawan ini supaya nanti bisa memberikan umpan terobosan yang diharapkan bisa diterima oleh pemain yang mencari ruang di depan. Jadi Ramadhan Sananta ini nanti tugasnya bukan saja untuk melakukan penyelesaian akhir, walaupun itu tugas utama dia, tapi dia juga harus terlibat dalam build up. Karena di tengah ini sekarang ya gak ada kreator serangan, kecuali nanti tiba-tiba ya kan Abimanyu mainnya bisa lebih progresif, Tovani bisa lebih berani melakukan penetrasi, Rahmat Irianto sih
ya kalau mau membantu serangan ya jangan terlalu jauh juga ya, kalau nggak nanti dari counter bisa bahaya. Jadi teman-teman, dengan bergabungnya Ramadhan Sananta tentu ini memberikan penambahan kekuatan, tapi sangat disayangkan Beckham Putra tidak bisa ikut. Jadi yang penting bagi Ramadhan Sananta kalau bisa dari peluang pertama sudah mencetak gol, dan tugas dia juga harus bisa terlibat dalam proses membangun serangan mau tidak mau, dan juga membuka ruang bagi rekan-rekan yang lain. Memang timnas Indonesia lolos dengan susah payah, bahkan beruntung bisa lolos dari fase grup karena sebetulnya kalah 2 kali, tapi ya masih punya peluang dong lawan Uzbekistan ya. Masih sih lawan Uzbekistan mau kalah begitu aja, jangan ya. Saya yakin para pemain tetap akan fight habis-habisan di atas lapangan, dan tentu kita harapkan Coach Indra Safri bisa memakai taktik yang pas, karena hanya taktik permainan yang bisa melumpuhkan tim lawan. Dan saya akan kembali nanti membuat konten preview dari pertandingan ini ya nanti ya, pada hari H aja, kan hari Kamis nanti kan libur, jadi saya nanti akan membuat kontennya pada saat hari H, pagi hari, ya sambil nanti kita menunggu perkembangan lainnya dari Timnas Indonesia. Kita tetap support teman-teman Timnas Indonesia, dan kita harapkan para pemain bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan, dan ya masih bisa sih Timnas Indonesia nanti lolos ke babak perempat final ya. Tinggal nanti ya bagaimana mereka bisa bermain rapi ya, tapi nantilah saya bahas di konten preview dari pertandingan ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.